kerumunan berjejalan di lingkaran, mengitari satu altar sesembahan. Mereka menari dengan mata terpejam, kerasukan semuanya sudah tak lagi bersemayam. Lalu meracau, tak setuju maka beda kubu, tak sepaham lantas baku hantam. Yang seiman saling menerakakan, mereka lah kerumunan yang lupa, kerumunan yang lupa bahwasanya aku kau mereka sama yang manusia, sama manusianya yang seharusnya saling peluk selayak saudara, saling jaga seperti keluarga, berbagi cinta, berbagi bahagia, menjauhi kerumunan yang lupa, kerumunan yang lupa bahwasanya aku kau mereka terus berbela. Menurut kalian kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia itu gimana sih? Di Indonesia ya? Ya sebenarnya memang itu kan sebenarnya sudah dijamin oleh pemerintah, oleh negara gitu. Tapi memang kalau kita lihat memang penerapannya masih kurang ya kalau dari masyarakatnya sendiri ya. Jauh lebih baik lah daripada dari tahun-tahun sebelumnya. Dan selama ini ya berjalan dengan baik. Cukup terlaksana dengan baik karena semua agama campur aduk di Indonesia. Kita dari awalnya ya dari nenek moyang kita, roots kita tuh memang sudah multicultural, multi etnik, dan pastinya kepercayaannya juga multi ya, jadi pluralis banget kita. Tapi masih aja ada ya mungkin kaum minoritas yang dimana kita melihat bahwa banyak kayak semacam mereka pengen ngelakuin ibadat misalkan di ruko atau di mana, atau mereka melakukan pembangunan kadang-kadang dipersulit oleh warga sekitar, yang dimana warga sekitar itu lebih condong ke kaum mayoritas. Terbukti masih ada beberapa kayak tempat ibadah mungkin dilarang karena kondisinya mungkin memang tempat ibadah terutama yang minoritas mungkin masih sulit dalam membangun tempat beribadah mereka kayak gitu. Saya agak khawatir akhir-akhir ini memang kita sedang diuji sebenarnya dengan nilai-nilai yang ingin menyeragamkan agama dengan nilai-nilai tertentu lah. Tapi sayangnya terkadang egoisme dari manusia dan sayangnya kebawa atas nama agama, jadinya orang suka mempersepsikan satu agama tertentu terlalu anarkis atau yang satu terlalu fanatik. Jadi karena faktor egoisme manusia yang mengakibatin atas nama agama itu jadinya kesannya walaupun bersatu Indonesia tapi terkotak-kotak juga. SBY sebenarnya agak gagal di situ. Ada beberapa kayak misalnya konflik-konflik agama itu sering terjadi. Contohnya ketika di Monas seperti apa, kemudian abis itu tindak-tindak kekerasan agama makin banyak seperti itu. Tapi pada dasarnya kita sebenarnya sangat toleransi kok dengan agama yang berbeda. Tetapi itu bisa menjadi suatu bahan atau sebagai pembahasan bahwa di mana tahun-tahun sebelumnya lebih jauh lebih kejam daripada sekarang ini. Dan mengenai penegakan HAM di Indonesia pasca reformasi itu bagaimana? Gak bisa dipungkiri kita masih ada mafia di... Menurut saya dari HAM untuk kaum wanita terus lebih ke manusianya, menurut saya masih harus banyak dibenahi ya. Tahun-tahun ini udah lumayan banyak aktivis HAM yang mulai bergerak memperjuangkan HAM. Masih banyak hal-hal yang sifatnya kalau dia tidak ada di pusat kota itu akhirnya diabaikan. Memang sih ini banyak sekali kayak masalah-masalah HAM itu mau diusut atau apa, tapi kenyataannya ya ini memang masih sulit di Indonesia sendiri. Kita harus akui memang banyak sekali kayak mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga HAM itu nggak bisa
terungkap, banyak masalah-masalah HAM yang tidak bisa diungkap akhirnya. Banyak yang diabaikan karena lebih-lebih HAM yang sering menjadi eksploitasi adalah HAM-HAM yang orang-orang kecil, orang-orang yang kaum menengah ke bawah. Masih banyak yang melakukan pelanggaran HAM dan masih banyak yang belum ditindaklanjuti oleh aparat hukum karena aparat hukumnya sendiri tunduk sama yang namanya kekuasaan dan uang. Untuk masalah-masalah HAM cukup inilah, maksudnya udah mulai dipedulikan dan mulai diterapkan kayak gitu. Jadi dia harus ada di pusat kota dan menjadi pusat berita, itu baru jadi ditindakan HAM. Masih banyak lah harus dibenahi. Pernah nggak sih kalian tahu atau bahkan mengalami kejadian konflik antar suku atau ras? Dan bagaimana pendapat kalian tentang kejadian tersebut? Gitu mah semua orang pasti pernah ngalamin ya, apalagi di masa-masa pertumbuhan. Pernah, saya juga pernah merasakan sendiri tentang antar suku dan ras ya. Mungkin kalau kita lihat itu, kalau kita lihat contoh-contohnya seperti Ahok kayak gitu kan, dulu ketika naik jadi gubernur, dia juga ada masalah ras dan etnik juga disinggung-singgung kayak gitu ya, masalah dia beragama dan etniknya. Tapi ya bukan hanya masalah itu, sebenarnya banyak lagi kayak gitu penanganan yang kayak gitu, dan saya juga pernah merasakan sendiri. Yang saya tahu lah ya kasus Dayak dan Dayak, suku Dayak sama suku Madura, kasus Sampit. Pernah ngalamin? Ya antar suku, nggak usah yang besar-besar lah. Biasanya dia ormas ya, ormas dan kemudian bertikai, ya seperti itulah. Ya ada kepentingan yang sebenarnya bukan kepentingan suku, tapi kepentingan ekonomi dan politik. Jadi dulu saya pernah tahu ada satu suku di Kalimantan versus suku Madura, itu kasus yang sangat-sangat sampai brutal melakukan pelanggaran HAM. Nah, ketika orang dewasa ada yang masih berperilaku seperti itu, menurut saya itu persoalan kegagalan belajar. Dan juga saya pribadi pernah mengalami misalnya di tengah jalan gitu, disebutkanlah suku saya gitu, diledek-ledekin oleh suku X. Ya selama pemerintah masih mau menulikan hal itu, maksudnya apapun sukunya, apapun ini mendapatkan hak yang sama, mendapatkan hak yang sama, menurut saya nggak masalah kayak gitu. Sejauh mana sih perkembangan demokrasi di Indonesia menurut kalian? Untuk sekarang sangat jauh pesat untuk demokrasi. Ada perubahan-perubahan, ada kebijakan-kebijakan baru untuk demokrasi. Kalau menurut saya sih kita tuh masih pada tahap remaja aja belum, mungkin masih embrio menuju ke awal-awal kelahiran kali ya. Kemajuan saya kira SBY itu lumayan lumayan berhasil. Udah cukup baik, udah sangat maju menurut saya. Kita belum jadi sejarah, masih mencari bentuk. Kebebasan bersuara di era yang SBY, berpendapat itu masih bebas gitu. Tetapi ada hal yang dimana orang-orang atau oknum yang berada atau menjalankan sistem demokrasi itu sendiri. Kita salah satunya bukti ya, presiden kita masih bisa memilih gitu loh, masih bisa berikan hak pilih untuk menentukan siapa pemimpin kita. Menurut saya itu suatu perkembangan seperti dari zaman Orde Baru maupun hingga reformasi saat ini. Mulai muncul tokoh-tokoh politik yang peka terhadap demokrasi Indonesia. Sekarang demokrasi Indonesia sudah baik, kita bisa mengekspresikan diri kita seutuhnya. Politik, menurut kalian politik di Indonesia itu gimana? Kuncinya politik itu cuma satu, ya apa? Nggak boleh jujur. Untuk berpolitik di Indonesia, menurut saya politik itu adalah seni lah ya. Ya keadaan politik Indonesia, saya yakin masih ada yang baik. Oke, udah mulai ketat dijaga oleh masyarakat Indonesia, tuh udah mulai diawasi. Tidak ada lawan yang abadi dan tidak ada kawan yang abadi. Bisa lebih berseni ketika orang-orang yang politisi melakukan politik itu paham betul apa arti politik dan mereka menjalankan politik dengan baik dan benar.
Menurut saya politik di Indonesia sudah sangat berkembang. Kebenaran yang diproyeksikan atau kebohongan yang dipermainkan gitu aja, itu intinya politik, Mas. Ya adanya hal-hal negatif menurut saya itu adalah sebuah bumbu. Saya yakin masih ada yang baik, orang-orang yang baik yang masih mau mempertahankan bangsa Indonesia. Akhirnya sekarang mulai bermunculan kan, kita bisa lihat orang-orang yang baik yang benar-benar mau berpihak kepada masyarakat kayak gitu. Tidak begitu baik atau tidak begitu bagus juga, tidak begitu jelek juga kayak gitu. Jadi memang ya 50% lah. Jadi memang masih ada kepentingan pribadi, kepentingan suatu organisasi atau kumpulan. Jadi memang itulah seninya berpolitik. Munculnya tokoh-tokoh politik yang mulai tegas ini mulai mencabuti rumput-rumput liar korupsi, semua nepotisme, semua keburukan di pemerintahan Indonesia. Jadi anak muda juga sekarang saya lihat mulai sangat bergerak dan mulai aktif dalam politik Indonesia. Misalnya waktu zamannya pemilihan presiden lalu, udah banyak nih di sosmed yang mendeklarasikan pilihan-pilihan dari si anak muda itu melalui display picture-nya atau uploadan fotonya. Itu kan salah satu aktivitas politik dari si anak muda, dari anak-anak muda di Indonesia sendiri. Jadi menurut saya politik Indonesia sekarang semakin berkembang dan semakin mengajak anak mudanya untuk ikut aktif. Which is itu bagus karena yang membangun negara di kedepannya adalah anak muda. Gitu. Pancasila masih hafal? Masih hafal lah. 1-5 coba. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 keadilan sosial yang dipimpin oleh hikmat, bijaksana dan memusyawaratan perwakilan, iya kan? Kerakyatan yang gitu dah. Pancasila. Ya. Keadilan sosial yang adil dan beradab. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ulang coy. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ke permusyawaratan yang permusyawaratan yang dibimbing dan oleh kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.